Cuma selama 13 tahun itu saya evaluasi. Emang ini terah burung ajaib, maksudnya saya itu heran, saya sendiri bingung. Satu lagi teman-teman semuanya, salah satu kedatangan saya ke tempat Mas Obeh ya, sahabat saya juga, sahabat untuk bermain video, bermain YouTube, memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya. Satu pertanyaan di saya Mas, dan sampai sekarang terah ini masih banyak sekali dikenang orang karena memang kehebatannya di masa lalu. Iya. Namanya Sarinande, Mas. Sarinande, Oke, Mas Obeh kira-kira bisa bercerita Mas, Sarinande itu pertama kali Mas Obeh dapat itu dari mana Mas Obeh? Sarinande itu pertama saya dapat itu awal ceritanya adikku Agus. Jadi merpati ini memang saya merpati buat keluarga dari semua ya yang menyupport merpati ini, keluarga ini saling menyupport. Jadi nggak diconet Agus, Oles apapun ini adik saya nyampe dapat kandang ini pun Oles, adik saya Oles mencarikan kandang sampai mencarikan joki untuk saya 2 Oktober 2021 ini saya untuk main ini Oles. Jadi yang mencarikan joki sekarang ini Mas Oles, Mas Oles ya. Oles adik saya Oles itu yang menyupport sekali. Terus ya nyupport semua, dari semua, nyupport Suhri pun sama semua nyupport. Sedangkan di cerita Sarinande ini adikku Agus ke pasar merpati. Jadi kan dulu belajar merpati yang kampusnya tetap dari pasar ya Mas. Kampusnya ya merpati. Pasar ya kan. Karena dia belajar ataupun meraba alat fisik itu belajar dari secara otodidak dengan alat fisik. Itu adikku Agus ke pasar. Iya. Ketemu yang namanya teman saya Mas Ali, daerah Bingsir, Bingsir, Doro, maksudnya apa? Doro ya, Doro. Iya. Mas Obeh nanti Gus, aku duit Doro burung, maksudnya dia itu tanpa terah, tapi burung kasih saudaranya dapat. Itu aku punya burung 100 meter aja di ekel masuk kolong. 100 meter di engkel tuh sudah mengolong. Iya, tapi saya ini ngeri gue nggak iso. Iku jokine gue langsung ke bawah pakai itu kayak membal seperti itu kenceng. Iya, kayak turbo gitu loh. Joki ini susah itu mungkin. Di telok Mas Obeh nek mau seneng. Nah, itu burung asal tanpa non-terah. Jadi itu pertama kali awal ceritanya dapat Sarinande ya Mas ya. Iya, non-terah dari Sarinande ini. Terus adikku Agus akhirnya saya beli kan. Di joki. Saya lombakan di pertama kali lomba besar Pekalongan 2001, juara 1 itu Sarinande. Selama 13 tahun itu saya evaluasi. Emang ini terah burung ajaib, maksudnya saya itu heran, saya sendiri bingung. Setelah Sarinande itu bisa berprestasi awal ketika bersama Mas Junid ya waktu itu Mas ya. Dan setelah itu prestasinya nggak berhenti Mas. Dia setiap dilombakan itu dia lomba itu 4 kali juara terus. Yang terakhir 4 giringan itu juara terus. Terus dan 4 kali yang terakhir juara 1 pun keadaannya patah sayap, pensiun dini. Oh, jadi setelah 4 kali juara, Sarinande cedera, patah sayap dan akhirnya juara. Jadi saya dapat Sarinande itu saya beli lagi terah rontek, jarum Rolex punya Pak.
Tohirun, istimewa. Itu yang mengeluarkan Kenwood, bukan Kenwood yang sekarang. Nama sekarang kan Gillette mengulang nama dulu. Nama yang dulu. Yang nurunin Jarot yang di Mihama itu istimewa. Itu jalur itu. Terus saya nemu Bayer, Legend juga Bayer, Buli Burung dari Mas Digo, Piye Lar 5. Iya. Itu saya milih dulu. Dari ini burung-burung ini ya, burung-burung istimewa, tapi tidak tarungkan sampai Sarinade bisa kayak burung itu nggak mau kalah. Ini ya maaf ya, maksudnya burung ini apa ya, emosinya nggak mau kalahnya, dahsyat. Waktu final itu kan dia menceng ke pulau, menceng ke maghrib, dia kesorean satu giringan. Balik itu yang lawannya udah turun, di bawah dia di atas kedua bisa kena patah sayap. Itu emosinya luar biasa. Nyampe di turunannya yang saya heran waktu itu kan betinanya keberan. Oh, betina ini bukan betina pacak ya Mas? Iya, betina keberan. Saya coba sepasang anaknya. Nah, makanya kan saya uji ini. Ya, apa hasilnya ketika betina keberan, ya anaknya ketemu burung legend kan seperti itu Mas ya? Ini dicoba ya Mas ya? Saya ngucikan dari saya belum main burung tomprang. Ini saya tahulah maksudnya ilmu gen. Saya dulu dari SMP SMA itu belajar itu dari buku Stephen Bremen kan tentang ilmu pengentalan gen. Jadi nguci ini kekentalan gennya itu kayak apa kan, ini burung juara kan. Saya uji dengan burung keberan, keluarlah bulunya kelabu-kelabu. Saya namai Kayana sama Gendut. Yang satu itu Kayana sama Gendut dengan ibu dari pasar tadi ya Mas? Pasar itu ajaib, dilombakan saya sama Junet, burung itu bisa juara terus setiap dilombakan. Tapi kan apa CC-nya tidak seperti Sarinade. Beda. Karena kan dari betinanya mungkin ya Mas ya. Ini berarti gennya kental, dalam arti gen kental ini burung yang kental itu kan penyilangan ini kan gini Mas. Gen kentalnya itu lebih dari kuat sekali, disilangkan dengan telah lain itu tetap akan dominan yang kental tadi masih seperti Mas Sobe. Betul ya, itu keluarlah bisa juara. Nah, baru saya coba masukkan ke betina anak pemburu itu, anak pemburu yang legend itu. Keluarlah ibunya Yes. Ibunya Yes. Terus saya coba lagi dengan Yes kan bisa juara. Berarti Yes itu adalah cucu. Anak Sarinade atau cucu Mas Sobe? Cucunya Sarinade itu Yes ya, betina ya Mas ya? Yes, itu bisa keluar, keluar 5 bersaudara bisa juara nasional apa? Anak-anaknya Yes itu jantan itu Yes. Terus Mansen Tengis lagi tak kasih nama Mansen Tengis, terus Tetung Martil, Brooklyn itu, terus kembarannya Yesnya itu bisa juara semua 5-nya. 5 jadi memang jantan, darah juaranya kuat sekali ya Mas kuat. Gitu. Terus yang sebelum Queen ya. Saya coba dengan betina MB saya coba ini burung sangat Sarinade, burung sprint kenceng tapi burungnya stabil sekali. Ini gennya kuat nggak maksudnya dengan burung MB. Saya itu dulu betina yang MB ya Mas Sobe? MB itu saya dulu betina ya? Betina itu dari almarhum Pak Cinsen. Jadi Pak Cinsen ini yang punya Leonard awal. Nah, itu dikasih dan betina. Leonard sendiri di Merpati Balap MB. Sudah luar biasa. Itu sering prestasi ya Mas ya. Jadi di cross antara Darhan juara dari Merpati Balap dengan Merpati Kolong ya Mas Sobe ya. Karena gen ini pasti nggak pelit nurunin anak itu pasti gen kental. Saya coba, jadilah saya keluar sepasang, saya coba itu sepasang, satu Bandit, yang satu Lafayette.
Bandit sama Lafayette ya. Lafayette kasih nama Lafayette-nya malah yang Bandit juara. Nah, Lafayette sudah juara di Junet terus dibeli di Junet malah Mas tak jual ya, yang Bandit aja yang di itu. Nah, itu Bandit itu bisa selalu juara di setiap lombanya. Jadi misalkan ya, dulu kan lomba motoran itu kayak sekarang lomba mobilan. Mobil sekarang. Ya, itu Bandit itu kalau dulu hari Jumat, karena dulu PPTK ini bagus sekali, pengurusannya itu bagus sekali, dan saya juga masuk dalam pengurusan itu. Jumat perang bintang, Mas. Oh, hari Jumatnya perang bintang. Jumat pagi nyampe di apa itu Jumat pagi itu dipakai dari pagi itu lomba perang bintang 1 hari. Itu perang bintang itu bisa Bandit juara. Dan hari Jumatnya sudah mau juara ya, Mas? Sudah juara. Jumatnya loh ya. Sabtu, padahal Sabtu itu kan ada lomba lain, itu motor second. Misalkan di lapak lain. Misalkan kalau di Pekalongan itu di Bumirejo ada lomba besar, di situ Bandit diikutkan itu perang bintangnya juara. Terus pindah lapak di Merawasan Kedonguni ada lomba, Bandit lagi bisa juara. Itu bolak-balik begitu. Terus ikut di lomba nasional, di lomba besarnya, lomba juara lagi. Nah, itu Bandit. Nah, emang Raja Teganya, bagus ya. Raja Tega di MB-nya itu keluar, di Sarinandenya bisa stabilannya keluar. Nah, sprintnya istimewa banget. Nah, makanya saya ngeh untuk menghilangkan ini cerita dari ke Queen ya, Queen akhirnya keluar Queen itu saya dekat dengan Mas Yanto. Punya burung legend. Namanya Kendar. Ini burung pasar, dan itu pertama yang kali beli punya itu namanya Pak Kendar. Makanya di Mas Yanto dibeli Mas Yanto namanya Kendar. Nama yang penjualnya ya, Mas Yoga ya. Itu burung asli Terah Pekalongan itu ya Kendar. Sarinande, terus pemburu itu asli Pekalongan asli. Dan sampai sekarang Mas, bisa nggak jenengan mengingat berapa kali sudah prestasinya Sarinande sampai akhirnya Sarinande itu sudah tidak dilombakan lagi, Mas? Jadi Sarinande kan di turunannya Sarinande ini kan di Queen ya, di Queen ini di Kendar ini, sebelum di Kendar itu saya menyilangkan untuk balap dari MB Pemalang. Mas Yanto sering konfirmasi sama saya dan saya sering main di Mas Yanto. Mas saya dapat MB nasional dari Pemalang. Tidak dilihat ke sana, diambil lah betina. Tapi saya bilang ini sutra buat pengkonsisten dulu lah, disilangkan, dan itu anaknya nanti masukkan Kendar, dimasukkan ke Kendar. Nah itu setelah keluar anaknya nanti istimewa insya Allah. Disilangkan sama anak Kendar itu dengan MB sama sutranya itu. Anaknya ada Mas Sobe? Anaknya itu alhamdulillah bagus-bagus itu anaknya, bagus-bagus. Udah ngeluarin sutra yang di Ciluk, yang di Neobulkan Ciluk itu juara. Tapi dulu kan Ciluk kan gabung sama saya. Jadi Ciluk satu tim itu saya pegang Junet, itu sutra. Terus Stoner yang di Mas Jaksan. Terus betina ada yang di Kapil, terus saya sama Junet dapat betina dari Mas Yanto itu yang ngeluarin Queen CS. Di Queen ini dengan Sarinande dengan itu kebanyakan oversize Mas. Kebanyakan ya antaranya. Oversize yang tidak oversize itu cuma 2, tapi juara Queen sama ya termasuk yang oversize cuma jokinya joki Junet, joki handal. Jadi bisa mengondisikan buru CC sebesar itu dengan disetir ya Mas ya. Itu dengan lapak pasir. CC sedahsyat itu dengan lapak pasir. Nah, itu namanya Queen di Junet. Nah, Miki ini saya kasihkan ke Agus. Ini jadi burung legend semua ini, dua-duanya jadi legend semua. Itu Miki. Satu lagi Mas, ada satu hal yang menarik tadi Mas. Jadi ternyata ya teman-teman semuanya ya, bahwa ketika dulu Mas Sobe bermain merpati kolong, ternyata landasannya masih pasir ini. Jadi pasir, memang benar waktu itu nggak kepikiran pakai busa, atau mungkin bisa belum ada yang dijual Mas Sobe? Belum ada Mas, waktu itu di ini ya, burung kolong, maaf ya, ini dulu lomba kolong di Brebes yang saya lihat di tahun 90-an itu hanya masuk kolong yang pertama itu yang menang, itu di atas. Kalau tidak turun ke bawah pun menang?
Yang penting masuk kolong Masuk atas kolong, saja. tapi burung sana sudah kencang-kencang Mas, Oh, sudah kencang-kencang. bagus-bagus, sudah Cuma kencang. itu orientasinya masuk kolong dulu. Masuk kolong aja Masuk dulu ke atas. Iya. Di perubahan yang bagus. Jadi apa ya, kolaborasi dengan ini yang juga ikut membesarkan kolong Pekalongan dan orientasinya Pekalongan juga bagus. Sekarang di final di yang juara atau yang menang Atas itu bawah kolongnya ya ya, di patek bawah. masuk, Akhirnya atas juga masuk ya, ya, Mas. Gitu. Jadi akhirnya kita satukan Iya. untuk dimusuhkan untuk menyatukan aturannya. Dan akhirnya Mas, cerita akhir Sarinandi ini seperti apa Mas? Apakah setelah berapa tahun kemudian ternyata Sarinandi itu mati, atau Sarinandi itu akhirnya hilang, atau seperti apa Mas cerita endingnya Mas? Ya meninggal, ya mati, udah Sarinandi sudah. Dan teman-teman semuanya, saya bisa menyimpulkan bahwa dari cerita Mas Obey tadi bahwa Sarinandi ini didapat di tahun 2001 dan akhirnya meninggal di tahun 2012, berarti Sarinandi ini 11 tahun sudah Mas. Iya. Di tangan jenengan, jadi burung yang legend ya Mas, karena banyak teman-teman ya yang mengingat bahwa salah satu burung legenda Merpati Kolong adalah Sarinandi Mas. Iya, betul, kan gitu betul. Ya Mas ya. Dan satu lagi Mas, anak-anak Sarinandi ini Mas yang begitu melegenda juga, mungkin Mas Obey bisa bercerita nih Mas, siapa saja nih anak-anaknya yang jadi burung legenda ngikutin bapaknya Mas? Banyak Mas. Banyak.